Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus mengatakan, kalau kita bisa percaya kepada Allah, maka tidak akan ada istilah jalan buntu dalam kehidupan kita. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap orang percaya, yaitu setiap orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, bisa percaya. Mungkin saudara mengatakan seperti ini, saya berharap saya memiliki iman yang menghasilkan mujizat. Mungkin saudara berpikir seperti ini, saya akan berdoa kepada Allah untuk memberikan iman yang seperti itu kepada saya. Tapi saya memiliki kabar baik bagi saudara. Kita tidak perlu berdoa kepada Allah untuk memiliki iman yang menghasilkan mujizat. Saudara tidak perlu mencarinya dan mendoakannya. Saudara juga tidak perlu puasa untuk mendapatkannya. Malah saudara tidak perlu melakukan satu pun perbuatan baik untuk mendapatkannya. Saudara sebagai orang percaya sudah memiliki iman yang mampu memindahkan gunung. Haleluya. Saya katakan lagi, saudara sebagai orang percaya sudah memiliki iman yang mampu memindahkan gunung. Dalam suratnya kepada orang-orang Kristen di Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semuanya sudah memiliki iman. Di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, di sana kita menemukan firman ini, Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara ingat di sini Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen di Roma, dan dia mengatakan statement ini, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di sini kita melihat bahwa setiap orang Kristen sudah menerima suatu ukuran iman dari Allah. Allah telah memperlengkapi setiap kita dengan ukuran iman yang sama. Iman yang supranatural, iman yang datang dari Allah sendiri. Sekarang mari kita buka Efesus pasal yang kedua. Di sana kita akan membaca satu ayat yang sudah kita ketahui, yaitu mengenai keselamatan kita. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Firman Allah mengatakan seperti ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, perhatikan di sana saudara. Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, perhatikan kata itu di ayat yang ke-8. Nah, kata itu di sana menunjukkan bahwa kasih karunia dan iman
bukanlah hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Dilanjutkan lagi di ayat ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sana kita juga melihat saudara bahwa iman itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi iman yang ilahi, iman yang dari Allah, itu sudah diberikan kepada kita. Iman itu bukan hasil kita sendiri, tetapi suatu pemberian dari Allah sendiri. Iman yang ilahi, iman yang dari Allah, iman yang mampu menyalurkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Iman semacam ini adalah pemberian Allah kepada kita, anak-anaknya. Iman semacam ini tidak dihasilkan oleh usaha atau kekuatan kita sendiri. Iman yang memindahkan gunung telah kita terima dengan cuma-cuma dari Allah. Banyak orang Kristen mengatakan, saya tidak memiliki iman, Pak. Nah, perhatikan statement itu. Bagaimana mungkin orang Kristen mengatakan, saya tidak memiliki iman? Kalau saudara tidak memiliki iman, itu berarti saudara belum diselamatkan. Kalau saudara sudah diselamatkan, itu berarti saudara sudah memiliki iman. Tadi kita membaca di Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9, Paulus mengatakan bahwa kita tidak mungkin diselamatkan tanpa iman. Lalu bagaimana Allah memberikan iman supaya kita ini diselamatkan? Roma pasal yang ke-10 ayat 17 mengatakan ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada waktu kita menerima firman-Nya, pada waktu kita mendengarkan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang agung, dan menerima berita itu dalam hati kita, pada saat itulah iman timbul dalam hati kita. Pada waktu kita membuka hati kita kepada firman-Nya, pada saat itulah Allah menanamkan suatu ukuran iman dalam hati kita. Dengan ukuran iman itu, kita menerima keselamatan dari dosa dan kematian kekal. Dengan ukuran iman itulah kita menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Dengan ukuran iman itulah kita menjadi anak-anak Allah. Jadi pertanyaannya bukan, apakah saya sebagai orang Kristen sudah punya iman atau tidak? Pertanyaannya adalah, apakah saya sebagai orang Kristen, apakah saya sebagai anak Tuhan sudah menggunakan ukuran iman yang Allah telah percayakan kepada saya? Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menggunakan apa yang Allah telah berikan kepada saudara. Gunakanlah imanmu. Percayalah kepadanya. Iman yang memindahkan gunung adalah milik setiap anak Allah.